Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofm.co.id. Balik ke habitatnya, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sesungguhnya yang Rabbani adalah umatnya sepanjang waktunya. 12 bulan Allah menciptakan bulan, dia selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap istiqomah di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Yang Ramadhani, apa yang Rabbaniun. Ya. Emang ada ya Ustadz ya? Selama ini kalau bisa dikatakan umat Ramadan itu banyak ya? Oh, banyak ini kan. Kasus setiap tahun itu berarti ada ya? Ada banyak itu kan. Maka ya kalau dilihat dari ya mungkin bukan hanya di marketing, di lain tempat pun juga sama ya. Ketika di bulan Ramadan banyak orang-orang yang tadinya tidak berjilbab, kemudian berjilbab. Yang tadinya katakanlah dia tidak mau pergi ke masjid, dia pergi ke masjid atau musola untuk ibadah. Nah ini seakan-akan menipu Allah, perlunya Allah hanya di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu kan. Ketika melepas Ramadan, dia sudah tidak mengenal Allah, goodbye masjid, goodbye musola, goodbye Al-Quran, tidak mengenal lagi, sudah kembali ke habitatnya. Maka inilah yang sangat disayangkan. Maka Bishr Al-Hafidh mengatakan sesungguhnya umat yang Ramadhani adalah umat yang selalu ingatnya kepada Allah di sepanjang tahunnya. Ini Bishr Al-Hafidh rahimahullah mengatakan itu. Tapi kalau bisa dikatakan emang ini kan kalau perubahan yang signifikan bisa saja terjadi pada muslim ketika bulan Ramadan. Bisa dikatakan emang ada yang salah dengan umat yang seperti ini? Kenapa harus ada seperti itu? Nah, kayak gitu pertanyaannya gitu. Iya, tidak salah, sebenarnya tidak salah. Cuma permasalahannya mengapa dia mengenal Allah itu hanya di bulan Ramadan. Padahal beritanya beribadahnya kepada Allah di sepanjang waktu, sepanjang hidup. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Apakah kalian mengira bahwa Allah itu hanya melihat kalian di waktu sunyi terang-terangan, di Ramadan atau di luar Ramadan? Allah itu Maha mengetahui. Ya, memang bulan Ramadan setiap amalan ibadah selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Wa ana ajizibih, sesungguhnya aku lah yang membalanya. Tapi dilihat dari itu, fenomena itu sesungguhnya umat yang Rabbani adalah umat yang selalu ingatnya kepada Allah. Sesungguhnya keberhasilan Ramadan adalah manakala ketika dia melepas Ramadan, ketaatannya kepada Allah semakin meningkat, dia semakin ringan untuk menjalankan ketaatannya kepada Allah. Yang dulunya tidak mengenal Allah, mengenal kepada Allah. Terus diistiqomahkan. As-shalawatul khamsu wal jum'atu al jum'ati. Salat yang 5 waktu dijaga dengan baik. Dari Jumat ke Jumat, Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang tahun kemarin dengan tahun Ramadan, maka kafaratun sebagai kafarat, kecuali amal-amal yang menyekutukan Allah yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kan. Nah itu makanya kita harus senantiasa beratnya istiqomah ini. Maka Rasulullah SAW ketika turun ayat tentang masalah istiqomah, rambut Rasulullah langsung beruban gitu kan. Karena begitu beratnya menjaga keistiqomahan. Padahal amalan yang dicintai Allah, amalan yang disenangi Allah adalah amalan istiqomah, amalan yang dilakukan dengan istiqomah. Walaupun sedikit tidak apa-apa. Ahabul a'mali Allah Ta'ala adwamuha wa inqalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan sedikit tetapi istiqomah. Untuk syukur-syukur kalau bisa banyak juga istiqomah lebih bagus lagi. Kan kita kalau bisa dikatakan memang harus selalu istiqomah di bukan Ramadan saja, di setiap harinya. Terus bagaimana sih Ustadz untuk bisa menjaga, merawat istiqomah itu dengan baik? Tentunya bukan hanya di bulan Ramadan. Pertama yang harus perlu diingat adalah agar bisa terawat keistiqomahan tersebut. Yang pertama adalah mengingat namanya kematian. Namanya mati itu kapan saja, di mana saja, di mana saja, di mana saja kita. Sesungguhnya kematian itu bagaikan bayang-bayang. Di mana kita berada, sesungguhnya kematian itu selalu mengikutinya, kan? Maka dengan kita mengingat kematian, maka dengan demikian kita mempersiapkan diri. Amal-amal soleh kita kepada Allah yang tidak tahu kapan kita akan mati akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali tahun ini Ramadan, tahun ini bisa ikut Ramadan, ikut puasa, ikut ibadah.
mungkin tahun depan kita sudah tidak bisa lagi untuk mengikuti Ramadan atau sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dia merawat keistiqomahan, adalah mengingat mati. Terus yang kedua adalah selalu senantiasa ini betul. Yang kedua adalah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai salah satunya yang harus ditaati secara mutlak. Artinya taat kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan, taat kepada Rasul bukan hanya di bulan Ramadan. Ya memang kalau bulan Ramadan bulan yang penuh ampunan, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita beribadah kepada Allah secara mutlak, baik di Ramadan maupun di bulan selain Ramadan, kita tetap taat kepada Allah, selalu menjaganya, bahwa sungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Nah, perjalanan kita kalau kita membaca atau membahas tentang istiqomah kayaknya panjang sekali. Sebelum Rara lanjutkan, tentunya untuk perjalanan kita ya Ustadz, ada jeda terlebih dahulu. Nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sobat Rasi, alhamdulillah kita balik lagi di khidmat Ramadan. Tentunya untuk kesempatan sore kali ini bareng Ustadz Zainal ya, yang tentunya membahas jadilah umat Ar-Rabbani bukan umat Ar-Ramadani. Nah, kalau tadi kita sudah ngebahas tentang masalah menjaga, merawat yang namanya keistiqomahan, di mana yang pertama gitu kita harus mengingat kematian, tempat kembali kepada Allah, dan yang kedua di sini menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu sebagai satu-satunya yang ditaati secara mutlak. Kalau mungkin ada yang ketiga dan seterusnya kah Ustadz untuk bisa menjaga yang namanya keistiqomahan kita itu setiap harinya? Iya, yang ketiga adalah merawat untuk agar istiqomah, menaati setiap perintah Allah tanpa memisahkan satu dengan yang lain. Nah, umpama kita masalah hukum, kalau hukum itu sesuatu yang mudah kita laksanakan, kalau sesuatu yang mungkin mengekang nafsu kita, mungkin merugikan kita, ya dia tidak mau mengambil hukum itu, maka harus memisahkan satu dengan yang lain, jadikan satu kesatuan yang utuh, sehingga sebenar-benar Islam itu menjadi rahmatan lil alamin itu kan, bukan hanya kalau yang enak diambil, kalau tidak enak dia ambil, tidak mau gitu kan. Maka tidak boleh dipilah-pilah dan pilih-pilih, maka harus semuanya harus dilaksanakan cara istiqomah. Dalam hal ini juga harus diingat bahwa sesungguhnya Allah menurunkan sesuatu tidak ada hikmahnya. Ini ada hikmahnya yang banyak, yang banyak mungkin di antara manusia tidak mengetahui bahwa kalau ada hikmah yang banyak yang harus yang Allah berikan kepada umatnya. Terus yang keempat adalah bersabar dalam ketaatan dan istiqomah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami adalah beriman kepada Allah? Ya kan? Maka di ayat yang ketiga, walaqad fatannal ladzina min qabli, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Falya'lamanallah Falya'lamanallahu alladhina sadaqu, dan Allah ingin mengetahui siapa yang benar-benar keimanannya kepada Allah. Emas dan peraknya keimanan seseorang, kan? Walaya'lamannal kadhibin, dan orang-orang yang mendustakan agamanya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kita harus kita harus tetap istiqomah, sabar mentaati Allah, dan di dalamnya harus sabar ketika menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi maksiat kepada Allah, sabar tatkala terkena musibah. Ini kan harus sabar. Kadang-kadang kita itu ketika enak, dia senang sekali lupa Allah, tapi ketika ada enak dia sahabat Allah. Ya Allah, kenapa Allah itu tidak adil, mengatakan tidak adil, nah ini mengapa aku ini banyak protesnya. Banyak protes, padahal nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Maka dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Pak Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang
sampai 31 kali dalam surah Ar-Rahman itu. Mengulang nikmat yang manakah yang kalian dustakan. Kan? Sebentar Ustadz, ini kayaknya ada yang mau tergabung dulu di via WhatsApp-nya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Warno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ya kok sudah tahu nama saya? Saya Rara Pak Warno yang Astagfirullahaladzim. Ini penyiar lama banget ya. Kemana Mbak Rara? Saya masuk siang Pak Warno. Oh iya, gitu. Untuk siang kali ini sore kali ini ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Zainal terkait tentang umat Rabbani. Waalaikumsalam. Ya, begini Ustadz. Iya. Pak, saya itu ternyata pada tahun-tahun yang sudah beberapa tahun yang lalu itu kan orang Indonesia itu banyak yang terkenal, misalnya Imam Nawawi, Al-Bantani ya, dari Banten itu dari ya. Banten, dari Padang, ada dari Sulawesi Selatan. Yeah. Ternyata itu kok jenazahnya sampai sekarang itu masih utuh. Yeah. Itu bagaimana kok bisa gitu ya? Apakah terus sekarang ini masih ada yang orang-orang seperti itu? Ini mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Sesungguhnya kalau jasad namanya masih utuh sampai sekarang, itu pada hakikatnya rahasia Allah Subhanahu wa taala itu kan. Dan pada hakikatnya semua itu tergantung amaliyahnya. Ini banyak di antara orang hafidho yang sampai sekarang itu jenazahnya masih utuh. Masih utuh, ketika dia dibongkar dipindahkan ternyata kain kafannya masih utuh. Jenazahnya masih utuh, memang semuanya adalah hak prerogatif Allah, rahasia Allah. Tapi boleh dilihat dari segi amaliyahnya, mungkin amal kebaikannya, amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin itu ada berita yang mengatakan bahwa dari Kiai dari Rembang, ya Pak Kiai itu ya jenazahnya di makam di sana masih utuh ketika ada pembongkaran makamnya masih jenazah masih utuh itu kan. Itu memang rahasia Allah, hak prerogatif Allah, hak kekuasaan Allah mutlak. Manusia tidak bisa buat apa-apa, utuh dan tidak utuh terserah Allah, tapi bisa diindikasinya adalah orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang soleh maupun solehah itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang ada di dalam Niki ada pertanyaan yang sedikit mungkin dari pembicaraan kita sebagai umat Romadhani dan bukan umat Ramadhani Ustadz. Selamat sore Ustadz, mau bertanya dari Irfan yang ada di seputaran Magetan saja. Saya tuh kenapa ya Ustadz, di hati saya itu kok tidak ada getaran sama sekali ketika Ramadan ini udah mau usai. Saya malah terkadang tidak berpuasa. Apa ada yang salah dengan saya? Terus apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Irfan ya. Ini pertama harus dikoreksi dulu tentang keimanan Mas Irfan dulu itu. Maka tadi saya sampaikan, ketika kalian mengatakan bahwa Rabb kami itu Allah, apakah Allah akan membiarkan kalian? Maka tidak. Allah akan menguji siapa yang benar-benar keimanannya kepada Allah, wala ya'lamanul kadhib, dan orang-orang yang benar-benar mendustakan keimanannya kepada Allah. Maka dari itu, hendaklah kita merawat keimanannya kepada Allah. Kita banyak beristighfar kepada Allah. Walaupun Ramadan itu sudah mau berakhir, kok belum ada getaran, bahkan mungkin tidak puasa. Memang kalau kita bandingkan sahabat Rasulullah, ketika Ramadan mau berpisah dengan Ramadan, maka sahabat Rasulullah dan sahabat saya itu menangis. Maka Rasulullah menyampaikan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamanna an takuna sanata kulluha Ramadan." Sekiranya umatku tahu tentang kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, dia minta kepada Allah kalau bisa 1 tahun itu dijadikan Ramadan semua. Lah pada awal dewi niku 1 Ramadan 1 bulan aja sudah mulai kalau kesal, merasa berat, merasa ini karena apa ya? Jadi faktor keimanan kepada Allah kurang. Maka banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, memperbaiki keimanannya kepada Allah, takarrub pada Allah, mendekatkan Allah. Mudah-mudahan dengan takarrub yang kepada Allah dengan benar, insya Allah getaran ada idatul alim ayatu zatul iman kan.
Orang yang bergetar ya Allah dibandingkan ayat Allah itu bergetar hatinya itu kan. Dia menangis itu kan. Ini diantara tanda-tanda orang yang hatinya kadzalika Allah ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikian Allah apabila kita dikunci mati oleh Allah, sesungguhnya hati itu tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan dari itu. Nah, untuk itu Mas Irfan sekarang banyak-banyaklah bertobat kepada Allah. Mumpung ini Ramadan tinggal 4 hari lagi mungkin ya. Tanggal 29 banyaklah istighfar kepada Allah. Maka istighfar di bulan Ramadan ini sangat mustajabah, sangat diijabah oleh Allah. Terutama ada yang di waktu yang mustajabah, waktu sepertiga malam, wal mustaghfirina bil ashar, wa bil ashari mustaghfirun. Sepertiga malam itulah saat-saat yang mustajabah, waktu sahur itulah saat yang mustajabah untuk minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Yang kita setiap hari itu banyak berbuat dosa tanpa disadari, tanpa diketahui dosanya kita itu sudah menumpuk-numpuk. Itu kadang-kadang kita malah bangga dengan dosa-dosa kita malahan. Tapi kalau Rara melihat juga nih Ustadz, dari beberapa hal yang sekarang ini banyak terjadi. Dari pagi kan mohon maaf sedikit cerita, saya kan bekerjanya di warung nih. Nah, kenapa ya orang-orang itu kayaknya malah bangga banget gitu loh Ustadz. Mereka itu, ya saya tahu dia itu Islam. Mereka tuh gak berpuasa. Tapi mereka tuh kelihatannya makan enak aja gitu di depan umum. Padahal kita tahu kita sedang menjalankan ibadah puasa. Itu sebenarnya fenomena yang seperti ini bagaimana sih? Setiap tahun pastinya ada loh. Bukan setiap tahun, sejak dulu juga ada itu kan. Memang kalau itu karena keimanan seorang, Allah itu memberikan keimanan, kadar keimanan itu tidak sama. Salah satunya bagaimana agar kadar iman itu menjadi istiqomah, menjadi baik. Yang selalu banyak berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, mengingat kematian, bahwa ya kalau kita nanti mati, apa yang kita bawa, apa yang kita banggakan di hadapan Allah. Dan amal kita itu tidak seberapa. Bahkan ada penyesalan ketika orang itu sudah mati, agar dihidupkan sebentar, agar bisa dapat bersedekah, yang bisa dikatakan sebagai amal solehnya kepada Allah itu kan. Nah itu kan orang-orang semacam itu orang yang tidak mengenali dirinya, jadi dirinya bahwa Allah tujuan hidup Allah menciptakan manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, loko tidak. Padahal Allah itu sudah memberi nikmat yang serba gratis, tidak minta imbalan. Kita kalau ibadah aja begitu susahnya itu kan. Itulah. Maka dia itu salah satunya mengingat mati. Sehingga kematian itulah yang akan mengingatkan kita bahwa di hadapan Allah nanti tidak ada yang bisa banggakan kecuali amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah saya tuh waktu itu menegur, kenapa nggak puasa? Kan kamu laki-laki, ibaratnya gitu. Kalau laki-laki kan biasanya nih, kalau yang namanya laki-laki kan tidak ada halangan, kayak gitu toh. Terus jawabnya gitu, halah puasa apa? Nah, jawabnya gitu. Terus saya tuh mau mengingatkan kembali, dia jawabnya udah kayak gitu. Terus apa yang harus saya upayakan lagi seperti itu kan? Kalau kita katanya sesama muslim nih, harus mengingatkan kayak gitu. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kita hanya diperintahkan untuk saling mengingatkan masalah dia mau menerima, tidak menerima urusan dia, gitu kan. Memang hidayah itu adalah milik prerogatif Allah, hak mutlak milik Allah. Maka hidayah itu sangat mahal. Banyak itu kan di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang di awal hidupnya bertaburan dengan keimanan kepada Allah, di akhir hayatnya dia tidak menggenggam keimanannya kepada Allah. Itu banyak. Begitu juga ada di antara zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang dalam hidupnya selalu bergelimang dalam maksiatnya kepada Allah. Tapi di akhir hayatnya dia menggenggam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal a'malu bil khawatir. Sungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Dan mudah-mudahan kita istiqomah tadi mulai dari awal sampai akhir istiqomah, taat kepada Allah, beriman kepada Allah, melakukan amal solehnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya ya. Dan tentunya buat sahabat Terasi, sebagai generasi yang kalau bisa dikatakan kita jangan sebagai generasi yang hanya
Ramadhani saja ya. Makanya gabung bareng Rara untuk kesempatan sore kali ini. Ada yang mau ditanyakan silahkan, mumpung Ustadz Zainal masih ada di sini di khidmat Ramadan ya. Rara tunggu kebersamaan kita sampai jam 5 sore. Setelah yang satu ini Rara kembali lagi. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.com. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Sobat Rasi, alhamdulillah kita kembali lagi di acara khidmat Ramadan untuk hari ini. Jadilah umat Rabbani bukan umat Ramadhani ya. Tentunya masih bareng Ustadz Zainal dari IKA di Kabupaten Magetan. Nah, berbicara tentang masalah yang berkaitan dengan umat Rabbani bukan umat Ramadhani, Ustadz. Ini bagaimana sih Ustadz kalau bisa dikatakan mungkin terlepas dari yang namanya nanti bulan Ramadan, untuk yang namanya istiqomah itu kan tadi untuk merawatnya sudah dijelaskan sama Ustadz. Terus untuk mempertahankannya itu loh Ustadz, apa yang perlu kita lakukan kembali Ustadz? Kan merawat pasti sudah dilakukan. Nah, untuk mempertahannya ini loh. Ya sahabat Rasi yang Allah Subhanahu wa taala untuk merawat agar tetap istiqomah. Memang walaupun sedikit beramal pun adalah kita jaga itu kan. Amal yang paling cinta oleh Allah, dia sudah sampaikan ahabul ilallah taala ahabul amalillah taala dawamu wa in qalla. Sungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah amal yang sedikit, yang penting istiqomah atau istimrar, dia berkesinambungan ya kan. Maka dengan keistiqomahan inilah buah yang harus kita raih adalah setelah Ramadan ini kan. Maka kalau orang itu kenal Ramadan, kenal amal ibadah, kenal qiyamul lail, tilawah Al-Quran, kenal tahajud, kenal jamaah di masjid atau di musala hanya pada bulan Ramadan, maka setelah pasca Ramadan inilah hendaklah kita senantiasa berazam, berkeinginan yang kuat untuk selalu menjaganya agar kita tetap istiqomah ini kan. Walaupun sedikit tidak apa-apa. Maka adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, wala tahqiranna syai'an min ma'rufi wa an tukallima akhaka wa anta basitun ilahi wajhuka an dzalika minal ma'rufin. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya, yang tidak kemana tersenyum nanti kita orang gila. Maka amalan tersebut adalah amalan bagian dari amal kebaikan, adalah ma'ruf itu kan. Maka di antara itu hendaklah kita selalu mengingat hadis tersebut. Dan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari, ya Abdallahi la takun misla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamul laili. Wahai Abdullah, janganlah kalian seperti si fulan. Dulu dia biasa sholat malam, tapi sekarang setelah bulan Ramadan telah lewat, dia sudah meninggalkan Ramadan ini. Maka ya tadi saya kembali lagi, sungguhnya yang paling berat itu adalah menjaga keistiqomahan. Sedikit tidak apa-apa. Yang mana istiqomah. Kalau memang sholat malam berat, katakan 11 rakaat, 2 rakaat, sekalipun 1 witirnya tidak apa-apa, seperti dikerjakan. Yang kedua adalah hendaklah kita senantiasa untuk selalu berdekatan dengan masjid. Mu'allakun fil masajid, hati selalu diikat dengan masjid, dia selalu berjamaahnya di masjid, di musola selalu diistiqomahkan. Ini salah satu cara merawat agar tetap istiqomah itu kan. Yang di samping yang lain-lain tadi adalah hendaklah kita senantiasa mengingat mati tadi. Begini itu, begitu juga dengan masalah bab istiqomah tadi yang berkaitan dengan mengenanya Allah hanya pada bulan Ramadan, seusai Ramadan yang melepaskan berikan Ramadan. Maka ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyindir orang yang semacam ini di dalam An-Nahl ayat 92, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladziina qadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha itu kan. Ya, janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya kemudian dipintakan dengan kuat kemudian diuraikan lagi. Artinya apa? Amal ibadah yang kita bangun selama Ramadan dengan penuh susah payah, dengan
berbagai macam tantangan, rintangan selalu kita hadapi dengan penuh kesabaran, taat kepada Allah, maka janganlah kita menguraikan setelah Ramadan usai. Artinya itu tadi Allah memberikan suatu macam teguran, wala takunu kalladina, seperti seorang perempuan naqadat azla min ba'di quwwatin, angkata yang menguraikan benangnya yang sudah dipintalkan dengan kuat, kemudian setelah dipintal dengan kuat kemudian diurai lagi, dia percuma, sia-sia kan. Ya pada akhirnya amal ibadah yang ada sia-sia di sisi Allah, tapi Allah itu akan melihat orang itu beramal itu setelahnya Isra Maria. Semakin ringan melakukan ketaatan kepada Allah, semakin kuat azamnya untuk tawakal ibadahnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oke, siap. Dan jangan kemana-mana buat sahabat Terasi, perjalanan kita masih nanti kita lanjutkan, tapi setelah yang satu ini. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Nah, sebelum kita kembali di acara khidmat Ramadan, ini ada satu pertanyaan Ustadz. Ustadz, apakah ketika kita menghatamkan Al-Quran untuk bulan Ramadan ini, tapi saya sambil di bacaan sholat, jadi sambil membaca, itu jadi setelah juz ini diteruskan sambil sholat gitu. Bolehkah Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Boleh, Tuhan, sebagian sahabat-sahabat Rasulullah itu menghatamkan Al-Quran, baik itu bacaannya di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini sahabat-sahabat Rasulullah dan juga Imam Syafi'i juga menghatamkan Al-Quran, baik dalam sholatnya maupun di luar sholatnya, dia selalu menyambung menghatamkan Al-Qur'annya, tilawahnya itu sendiri. Boleh, tidak apa-apa. Berarti aman ya? Aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hamba Allah yang tadi sudah tanya, berarti sah ya untuk membaca Al-Qur'annya, khatamnya sambil diteruskan pada saat sholat gitu ya. Dan ini karena waktu yang tinggal beberapa menit saja Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan ke sahabat Rasi semuanya tentang menjadi umat Rabbani bukan umat Ramadhani. Monggo silahkan. Ya, sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi saya sampaikan merawat tentang masalah keistiqomahan ada 5 hal. Dan mulai dalam menjadi hamba-hamba Allah yang Ramadhani, bukan hamba-hamba yang Rabbani bukan Ramadhani ini kan. Maka hendaklah kita 11 bulan itu kita selalu ingat, kita isi dengan amal-amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma sirruna ma yu'linun." Allah itu melihat amal ibadah kita baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Allah selalu melihat, selalu menilai, mengoreksi apa yang kita lakukan kan. Maka dari itu hendaklah kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani. Artinya ya hamba-hamba yang selalu ingatnya kepada Allah 12 bulan total, bukan hanya pada waktu Ramadan. Nah ini sayang di masyarakat itu banyak orang yang mengenal Allah, mengingat Allah, bahkan sholat di masjid atau di musola ketika Ramadan saja. Setelah Ramadan dia goodbye masjid, goodbye musola, selamat tinggal, goodbye Al-Quran, sudah tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran gitu kan. Maka seharusnya harus ikatannya semakin kuatnya untuk ibadahnya kepada Allah. Itu bukti keberhasilan puasa kita. Artinya apa? Selama 11 Ramadan, selama 1 bulan Ramadan kita digembleng. Kalau orang jadi kawah condro di muko, digembleng, ditarbiyah supaya menjadi hamba-hamba Allah yang pinunjul, hamba-hamba Allah yang lebih, yang punya rasa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa pada akhirnya puncak dari amal ibadah yang kita bangun adalah ketakwaannya kepada Allah, dan surganya Allah itu, tiketnya surganya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Oleh karena itu hendaknya senantiasa kita istiqomah dalam ketaatannya kepada Allah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbaniyun, ingatnya kepada Allah sepanjang waktu, sepanjang hidup kita. Nah, saya juga mengucapkan
mohon maaf bila selama ngisi di rasi yang berbahagia ini ada khilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu kami ya. Saya juga mengucapkan ya ucapan tahniyah adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kalian dan amal kita semuanya. Gitu kan. Ini ucapan yang paling dianjurkan Rasulullah ketika Idul Fitri itu kan taqabbalallahu minna wa minkum. Ada yang menambahkan mina aidin wal faizin wal makbulin. Ada yang menambahkan itu kan. Bahkan ada yang katakan bahwa ini kalau kita itu sahabat rahasia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menambahkan sesungguhnya Idul Fitri itu berbaju pakaian baru. Ya, bukan serba baru. Bagi adalah sebuah mahfudz Ibnu Ruslan mengatakan laisa itu liman labisa jadid, sesungguhnya orang yang dikatakan berid itulah bukan orang yang berpakaian baru, akan tetapi innama itu liman ta'atuhu yazidu. Sesungguhnya dinamakan id kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali ketaatannya semakin bertambah lagi menjadi hamba-hamba yang Rabbani. Tadi sudah digembleng 1 bulan sehingga hasilnya setelah Ramadan kita semakin ringan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, semakin mudah untuk melakukan kebaikan kepada Allah, menjadi sinergi di masyarakatnya, ringan untuk melakukan kebaikannya kepada Allah juga kepada sesamanya. Terima kasih Ustadz untuk hari ini sudah menemani kita di khidmat Ramadan. Moga saja apa yang disampaikan sama Ustadz Zainal ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan sahabat rahasia harus selalu tuntaskan kebersamaan kita di khidmat Ramadan untuk kesempatan sore kali ini. Insya Allah ketemu lagi lain waktu lain kesempatan di acara di Radio Rahasia FM. Rara pamit, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baru saja Anda ikuti khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.